Ini udah ada ini ya. Halo, selamat sore Sobat JKN. Halo, selamat sore Sobat JKN. Kita masih menunggu ya Kak Widya. sama Ica. Resa. Ini udah ada 10 juta penonton belum ya, Mes? Ya, terima kasih buat yang sudah join di live kita sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya Sobat JKN, sebelumnya kan sudah diinfokan kalau hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu kita sekaligus narasumber kita hari ini, yaitu Bang Randi dan Kak Widya Ayu Lastri. Namun karena terkendala kesehatan, Bang Randi hari ini tidak bisa menemani kita untuk live sore hari ini. Namun digantikan oleh tim dari Yanpaskes juga, yaitu ada Resya Amelia. Boleh kita langsung undang narasumber kita sore hari ini. Itu cantik ya. Halo guys. Kenalin, ini aku Resa Amelia dan bersama Kak Widya Ayu Lastri dong. Hari ini kita mau bahas apa ya, Ca ya? Bahas apa ya? Topik yang menarik ya Kak. Kayaknya Ya boleh di komen mau bahas apa ya kira-kira kita. topik menarik hari ini ya. Spill hadiahnya Kak. Udah nonton. Ada. Kita nunggu agak sejuta ini dulu, Bang. Oh, sekarang udah 8.000 view ya Kak? Iya, 10 juta kayaknya. Wow. Kayaknya kita sambil nunggu-nunggu yang lain untuk bergabung. Kita mau bahas apa dulu nih Kak? Sesuai tema kita hari ini, kita yaitu membahas tentang yuk kenalan dengan kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan. Hari ini kita live, yaitu nanti kita akan membahas seputar gimana sih jaga kesehatan gitu, Ca. Ini kan anak-anak milenial nih, kita nih suka makan yang manis-manis, dessert. Itu salah satu penyebab gak ya gitu ya? Tapi kalau kita suka makan yang manis biar tambah manis ya. Tapi jangan lupa kelebihan gula juga bisa buat kita diabetes nanti ya, Ca. Iya benar sekali Kak. Tapi Kak, BTW anak Gen Z sekarang ini udah mulai peduli kesehatan loh Kak. Buktinya aja sore-sore udah banyak yang jogging. Di sini ada nggak teman-teman yang suka jogging? Yang suka jogging, sepedaan mungkin ya, Ca. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Afri Madoni. Bu, penambahan anak mandiri apa persyaratannya ya, Bu? Wah, baik. Kita akan menjawab ya. Untuk semua Sobat JKN, penambahan anak mandiri gimana caranya, Ca? Bisa caranya dengan lapor ke kantor BPJS, melalui kanal Pandawa BPJS Kesehatan, atau bisa juga melalui mobile JKN. Syaratnya mudah. Nanti di bawah kakak, buku rekening tabungan, dan KTP orang tua nanti. Tujuannya rekening tabungan itu adalah untuk melakukan auto-debit supaya nanti pembayaran iurannya lebih mudah. Ya kan, Ca? Sekarang ini BPJS itu memang udah mempermudah kita semua ya teman-teman yang Kalau ganti apa kan? Ibu Ali, kalau ganti JKN ganti nomor HP ya maksudnya Bu Ali. Ini sepertinya biar nggak dihubungi mantan kayaknya. Gimana caranya, Ca? Nah, kalau untuk ganti nomor HP juga gampang sekali tuh Bu. Caranya cuman pertama bisa melalui SMS, tapi syaratnya itu harus ada pulsa dulu ya Bu, dan yang kedua harus ada email aktif. Nah nanti merisetnya tuh langsung kita klik aja ganti password, ganti nama HP dulu. Mau ini karena udah sore. Udah sore kayak butuh. Ini sepertinya sebagai pemanasan kita bilang dulu ya. Hadiah kita sebenarnya. Ada hadiah kita sedikit gimmick ya dari kita ya untuk penanya terbaik dan yang akan menjawab pertanyaan dari kita. Tara, kita memberikan tumbler cantik BPJS Kesehatan yaitu berwarna merah. Jadi syaratnya harus apa nih Kak biar dapat tumblernya? Harus like, nonton dan nanti jawab pertanyaan kita. Iya, jangan lupa share nanti. Dan juga ada dompet cantik dari BPJS Kesehatan tentunya.
Baik, ini ada penggantian nomor handphone tadi ya. Kalau untuk penggantian nomor handphone, caranya itu nanti melapor ke kantor BPJS Kesehatan bisa. Tapi kalau sekarang kita kan sudah cepat, mudah dan setara. Tentunya bisa melalui Pandawa juga bisa chat Pandawa BPJS Kesehatan. Nanti pilih fiturnya penggantian nomor handphone ya. gitu. Terima kasih pertanyaannya Pak Doni, Ibu Ali. Kasih komen dong kalau jawabannya sudah memuaskan atau mungkin ada pertanyaan lainnya ya, Caya. Mau tumblernya, kata Ibu Ali tuh Kak. Tenang Bu Ali, nanti kalau Bu Ali aktif, like terus bertanya dan menjawab pertanyaan kita, tumbler cantik merah meronanya akan mendarat ke tempat Bu Ali. Ini ada pertanyaan lagi ya, Caya. Assalamualaikum Kak. Bu Alena. Alena 13. Assalamualaikum Kak, mau tanya kalau Peralihan dari JKN 14 hari tiba-tiba pengen aktif langsung apakah bisa? Baik, kita bahas dulu ya Ibu Alena ya. Ibu Alena sebelumnya sudah pernah terdaftar BPJS Kesehatan atau belum? Kalau Ibu Alena misalnya ini belum terdaftar BPJS Kesehatan sama sekali, terus nanti Ibu Alenanya daftar sebagai peserta yang menunggu 14 hari karena memang prosedurnya bagi peserta JKN yang baru mendaftar sebelumnya belum pernah terdaftar itu memang menunggu administrasi 14 hari karena pembayarannya itu nanti terbukanya 14 hari setelah mendaftar di hari itu. Akan tetapi kita ada program namanya N+1, yaitu peserta itu bisa langsung aktif tapi syaratnya peserta sudah pernah terdaftar terlebih dahulu di segmen BPJS Kesehatan. Contohnya pernah terdaftar dulu sebagai misalnya bekerja di perusahaan atau penerima bantuan iuran pemerintah, terus nanti alih ke mandiri, itu bisa langsung aktif dengan memilih nanti sebagai peserta N+1, tapi syaratnya harus menjemput iuran mulai dari status kepesertaannya non aktif gitu Ibu Alena. Jadi kita pastikan dulu ini Bu Alenanya pernah terdaftar nggak di segmen sebelumnya atau memang belum pernah terdaftar sama sekali sebagai peserta JKN gitu Ibu Alena. Gimana Ibu Alena? Kira-kira puas nggak jawabannya? Kalau belum boleh bertanya lagi. Boleh kasih jempolnya barangkali, like-nya Ibu Alena. Ini juga ada pertanyaan dari Udah terdaftar Kak, kata Bu Alena tuh Kak. ini ada juga ini dari sebentar ya Bapak Ibu, ada 10 juta komen sepertinya di sini. Ramai sekali. Pada Tumbler merahnya ke siapa ini merebutkan ya? tumbler cantik ini ya Kak ya. Siapa ya tahu? Dan ada dompetnya juga barangkali ini dompet cantik BPJS Kesehatannya juga ke siapa nanti ya Caya? Ini juga ada pertanyaan dari Kak, kalau mau pindah Vaskes gimana ya, dari Bumil ya? Baik. Kalau pindah Vaskes gimana, Cah? Nah, kalau untuk pindah Vaskes itu kita juga bisa melalui MJKN langsung ya, teman-teman. Nah, di sana itu nanti ada info pemindahan Vaskes. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan pemindahan Vaskes sesuai Vaskes yang teman-teman inginkan. Nah, cuman untuk pemindahan Vaskes ini itu nanti bakalan aktif di bulan berikutnya, teman-teman. Jadi misalnya di hari ini teman-teman pindah Vaskes, maka nanti aktifnya di Vaskes yang baru itu di bulan berikutnya gitu. Ya, benar sekali, tapi jangan khawatir. Misalnya Ibu Mil domisili di Solok nih, tiba-tiba Bu Mil pindah misalnya ke Jawa. Ternyata pindah Vaskes itu kan berlakunya di awal bulan berikutnya, bukan berarti tidak dilayani ya. Dalam kasus gawat darurat itu bisa langsung ke IGD rumah sakit, dan bisa juga nanti berobat 3 kali pelayanan di Vaskes yang di luar kotanya, misalnya di Jawanya itu. Karena kan Vaskesnya di Solok tadi itu masih di Solok ya, gitu. Jadi JKN ini memang cepat, mudah, dan setara untuk seluruh peserta JKN. Yuk, dicek dulu ya Cek. Aduh, rame sekali ya Kak, jadi bingung mau balas komen yang mana ini ya Kak Cek, ya. ini ada seger-seger siang-siang nih Cek. Dari Dari Matcha Latte. Kak, gimana cara mengaktifkan BPJS PBI? Salah satu anak tidak aktif, tidak ditanggung, lainnya aktif semua. Bisa jawab ya? Mau Ica atau Iden yang jawab? Kakak aja deh. Boleh. Ini PBI-nya di mana dulu ya Bapak Ibu ya? Kalau untuk peserta PBI
untuk keaktifannya itu silahkan nanti melapor ke Dinkes atau Dinsos masing-masing di kabupaten kota masing-masing. Karena nanti untuk peserta PBI itu harus masuk dulu ke daftar DTKS namanya. Nanti setelah masuk ke SK dan anggaran, peserta PBI itu baru bisa aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi silahkan menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Boleh lapor ke Dinkes atau Dinsos daerahnya masing-masing. Tapi terima kasih Ibu Baca Latte. Semoga nanti anaknya juga ikutan aktif ya. Bisa nih per hari Senin sepertinya karena besok libur ya. Coba deh ditanya ke Dinkes atau Dinsosnya. Ada bisa nggak ya anaknya diaktifkan sebagai peserta PBI dulu karena syaratnya harus masuk ke data DTKS terlebih dahulu. Seperti itu Ibu Baca Latte. Ini juga ada dari Ibu Fatima. Gimana pertanyaannya, Cak? Kak, jadi ada tadi yang datang ke rumah, katanya mau bantu buatkan BPJS nih Kak. Gimana itu Kak? Oh, kita juga ada agen pesiar di BPJS Kesehatan itu. Nanti itu juga membantu pendaftaran BPJS Kesehatan. Misalnya ada datang ke rumah, tapi pastikan dulu ya Bapak Ibu ya, itu benar-benar mitra dari BPJS Kesehatan yang datang ke rumah supaya nanti tidak terjadi penyalahgunaan data. Nah, benar sekali. Iya, tapi kalau memang benar itu dari agen pesiar BPJS Kesehatan, itu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu boleh dilakukan. Namanya kita dibantu ya datang ke rumah tanpa kita harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Iya, betul sekali. Tapi tenang aja, nggak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan Bapak Ibu. Sekarang kita itu sudah online. Jadi kita ada mobile JKN sekaligus Pandawa. Selanjutnya yang ibu mana? Rame sekali ya Kak ya. Sampai Aduh. bingung ya, gimana ya caranya ya? Kakak yang jilbab kuning separuh aja wajahnya, wah. Oh, settingan kita sepertinya. Mohon maaf, nanti kita fullkan. Kita fullkan ya. Terima kasih Bu Mil, udah terlihat ya Bu Mil ya. Pintar Ica mah. Wah, dari Bu Ulfa, terima kasih. Sama kita bisa ya kakak-kakak. Makin Ya, merah aduh. merona pipi Icanya Bu Aduh. Ulfa. Wah, udah ramai sekali nih yang nonton Kak. Udah 50.000 orang Kak. Wah. Luar biasa, Luar terima biasa kasih. ya teman-teman. Sangat antusias kayaknya sore ini Kak. Iya, dan siapa ya yang akan dapatkan tumbler merah merona Cantik. kita? Nah Kak, jadi kembali ke topik kita tadi nih ya. Untuk menjaga kesehatan, kira-kira kiat dari kakak gimana sih bagusnya? Kita ada sebenarnya dari BPJS Kesehatan yaitu 3-3-5. Caranya itu gimana, Cak? 3 menit Jalan lambat, 3 menit jalan cepat, dan 5 menit diulangi 5 kali, jadi totalnya 30 menit. Nah, Itu dengan caranya. 30 menit kita, dengan 30 menit yang dilakukan secara konsisten, itu tuh bisa meningkatkan kesehatan kita ya Kak, mempertahankan daya imun juga, dan bikin hari-hari makin jadi mood buster ya teman-teman. Iya. Boleh dicoba itu teman-teman. Kak Wir sendiri udah membuktikan ya Kak Wir. Kita walaupun belum konsisten tiap hari, tapi sudah secara berkala kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Silahkan dicoba nanti kalau untuk kita bersama. Barangkali bagi yang sibuk kerja ya, bisa dilakukan setelah pulang kerja. Nanti cukup 30 menit saja, yaitu 3-3-5. Ada lagi ini pertanyaan dari kalau bayar di Indomaret pakai KTP aja bisa buah, luar biasa. Indomaret Indomaret nih. Tanya dulu Kak, ini berarti kakaknya nih di mana? Orang mana nih Kak? Iya, Ibu dari Al di mana ya Bu Al? Salam kenal Ibu Al. Kebetulan kita nggak ada Indomaret di sini. Iya, kita adanya di Solo ini Kinamar, Jarosmart, Haikamar. Bukan sponsor ya Kak ya, bukan sponsor ya. Endorse ya, ya. Nggak ada endorse ya. Iya, tapi bisa juga melalui Indomaret atau kanal yang lainnya. Nanti cukup membawa, yang penting itu ada nomor VA BPJS Kesehatannya. Pakai KTP itu juga bisa. Nanti yang penting nomor VA-nya itu ada, virtual account untuk pembayaran ke BPJS Kesehatannya itu ada ya Bu Al ya. Yang penting nanti pada saat pembayaran ke kanal pembayaran yang dipilih sama Ibu A, memang nama Ibu A-nya yang keluar nanti. Pembayaran misalnya atas nama Ibu A, pastikan. Dan
pembayaran iuran itu sesuai setiap bulannya. Jangan sampai terjadi kesalahan pembayaran ke nomor VA yang lain Benar gitu. sekali kakak. Aduh. Baik Ibu Ali. Ibu Ali ini kita love sekali, kita kasih love dulu ke Ibu Alinya. Ibu Ali ini sepertinya luar biasa Iya, sekali sangat aktif atensinya. sekali ya, Kak. Iya. Ibu Mil, Ibu Ali luar biasa sepertinya ini Kayaknya persaingan semuanya untuk pada tumbler merah. semangat ya, Kak, ya. Demi tumbler merah berwarna ini loh Kak. Dan Memang jangan tumbler lupa sangat cantik sekali. dompet cantik. Ya. Baik, Aduh, ini ada ada dari Kak Mil Kak. Ibu Ali juga ada ini pertanyaannya di atas. Oh Coba iya, baca Ibu deh. Ali dulu ya. Bu Ali, Kak, kalau BPJS Mandiri di kampung terus merantau ke Jakarta, apakah bisa dipakai ke Jakarta nih, Kak? Gimana tuh, Kak? Tentu. Tanya dulu. Berarti Bu Ali ini segmennya apa dulu nih, Bu? Mandiri seperti Mandiri ya? Mandiri. Oh iya, Mandiri. Suka Kalau Mandiri. Mandiri, Bisa dong. kalau untuk Mandiri bisa dong, Kak, ya. Itu bisa ya. Tentu. Caranya nanti kalau Ibu Ali memang domisilinya sudah di Jakarta, silahkan Ibu Ali pindahkan vaskesnya di Vaskesnya sana dulu. nanti supaya bisa berobat seterusnya di Jakarta. Akan tetapi jika hanya berkunjung barangkali dalam kurun waktu nggak lama ya, itu bisa dibantu 3 kali pelayanan. Kalau berdasarkan pertanyaan ini kan merantau waktunya Merantau, lama ya. sepertinya ya, bawa keluarga, bawa suami dan anak sepertinya ini Bu Ali ya. Itu silakan dipindahkan vaskesnya Ibu Ali ke vaskes terdekat Bu Ali. Domisilinya di Jakarta itu di mana? Benar Gitu. sekali. Waduh, dari Kak Mil nih Kak, aku sering lihat wajah kakak jilbab kuning di poster-poster puskesmas. Aduh, nggak jadi salah tuh, malu. Kak Mil ya. Memang kakak kita, Kak Widya ini wajahnya tuh udah terpampang nyata di semua platform. Nggak semua platform juga ya. Terkenal sekali ya Kak Widya ini ternyata ya. Nanti bisa juga ya nomornya dihubungi ya Bapak Ibu jika ada kendala. Ada keluhan bisa ya Kak ya. Curhat tentang pelayanan juga boleh nanti ya. Kita juga membuka ruang bagi peserta JKN misalnya mau menanyakan tentang informasi, nggak harus keluhan ya. Misalnya kalau butuh informasi itu boleh juga nanti dihubungi. Gimana ya misalnya cara mendaftarkan bayi atau ubah vaskes, dihubungi di chat atau di telepon boleh ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Ke nomor di bawah ini. Iya, kalau curhat hati gimana tuh Kak? Boleh ya, tapi seputar JKN tentunya. Iya, betul sekali. Iya, ini dari Duh, rame sekali ya Kak rame ya. sekali ya. Dari siapa? Kak Ica, Kak Ica ada pertanyaan dari Bu Fitri. Dari Kak Fitrieni. Kak, mau pindah vaskes yang BPJS pemerintah bisa langsung di JKN aja Kak? Dari pemerintah. Oh baik, izin jawab ya Caya. Lanjut, Kak. Izin jawab Kak Gaskan. Ica Manis Ibu Fitrieni. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kita tunggu juga ini Ibu Fitrieni. Kalau Banyak Pak juga kasusnya kayak gini soalnya ya Kak ya. banyak sekali yang, Banyak yang bertanya yang seperti bertanya. ini, ya. Jadi kalau untuk pasien vaskes yang dapatnya ya dari pemerintah yaitu PBI, yaitu penerima bantuan iuran dari pemerintah. PBI ini kan juga ada dua ya Bapak Ibu ya, dari pusat, pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah. Kalau yang dari pemerintah pusat itu bisa pindah vaskes nanti ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pemerintah daerah menyesuaikan nanti dengan daerahnya masing-masing gitu. Yang penting nanti ubah vaskesnya dicoba saja melalui aplikasi Mobile JKN seperti ya. itu. Gimana cara pencairan BPJS ya Kak? Mohon maaf, ini dari ini kayaknya- 1145. Oh ini kayaknya salah server ini Kak ya. Untuk pencairan BPJS itu kayaknya kelapak tetangga itu Kak. Di BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Untuk info lebih validnya gitu ya Kak ya. Iya, kalau untuk pencairan ya, kalau Iya. BPJS Kesehatan karena kita gimana sih? Dengan gotong royong semua tertolong. Jadi memang iuran yang kita gunakan walaupun kita nggak sakit itu membantu yang sakit. Jadi misalnya walaupun kita nggak sakit nggak ada pencairan Bapak Ibu, barangkali yang dimaksudnya itu adalah ini ya. BPJS TK mungkin BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk Bapak atau Ibu 1145 bisa ditanyakan ke kanal layanan BPJS TK atau jam sospeknya masing-masing. Karena kami takut salah jawab salah nanti jawab, Bapak ya. Ibu. Iya. Karena nggak kewenangan kita Iya, juga untuk betul menjawab sekali, ini. Kakak. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan nggak ada pencairan ya. Karena kita dengan Kita gotong sistem royong semua tertolong. Ya. benar.
Gimana ada dari Kak Afifa. Iya Kak. Kak Afifa, gimana Kak cara daftar bayi yang baru lahir? Masya Allah, barangkali ada ini ya, bayi yang baru lahir atau baru ini ya, ada Kak lahir Livan. anak atau adik mungkin ya. Baik, kita izin jawab ya Ca ya. Kalau untuk pendaftaran bayi baru lahir, kalau bayi itu lahir di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka rumah sakit akan bantu mendaftarkannya melalui aplikasi SIPP. Jadi walaupun bayi belum masuk KK, itu bayinya bisa langsung terdaftar. Misalnya atas nama bayi nyonya Ibu Afifah nanti namanya gitu. Nanti setelah bayinya punya kakak, baru diupdate namanya nanti Ibu Afifah. Akan tetapi misalnya nggak lahir di fasilitas kesehatan, itu bisa melalui Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Iya, gitu. Ibu Nah, Mia, Kak. silakan Bu Ica. Nah Kak, kalau umur sudah lewat 21 tahun tapi masih kuliah, apakah masih ditanggung orang tua BPJS-nya Kak? Boleh jawab ini ya Kak Ica ya. Lanjut aja Kita jawab ya. Lanjut, mumpung ada Kak Yudit ya, kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Kak Widya ini ya teman-teman. Baik, kalau untuk anak usia 21 tahun masih kuliah, tentu dong masih bisa ditanggung orang tua karena anak usia lebih dari 21 tahun itu bisa ditanggung sampai usia 25 tahun maksimal. Syaratnya harus ada surat aktif kuliah. Jadi setiap tahun nanti melapor, boleh melalui BPJS Kesehatan terdekat atau melalui Pandawa. Nanti evidennya itu adalah surat aktif kuliah. Nanti bisa diperpanjang setiap tahunnya sampai maksimal umur 25 tahun. Pandawa Paparis. Kak Paparazis. Paparis ya. Paparis ya. Paparis dari Paris sepertinya ini ya. Oke. Atau dari papanya Paris. Papanya Paris. Kak, Pandawa ini 24 jam ya Kak? Gimana ya Kak Ica ya Pandawa ini? Pandawa ini memang sekarang kelayanannya 24 jam. ya, Kak, ya. Akan tetapi jika ada gangguan misalnya di kanal layanan Pandawa, kita juga ada yang namanya call center 165 yang juga terbuka layanan 24 jam. Jadi pastikan nanti di layanan Pandawa ini diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau ubah vaskes atau nanti penambahan anggota keluarga, pastikan semua administrasinya itu selesai dan dipastikan memang terdaftar anggota keluarganya. Kalau ada kendala boleh lapor ke kanal 165, ke BPJS 1 juga boleh nanti, atau ke BPJS Kesehatan langsung juga boleh. Sangat dimudahkan di BPJS ini ya Kak ya. Kita ada offline dan online-nya ya Iya. Bapak Ibu ya. Ini dari siapa Kak Isya? Dari Ibu? Dari Kak Ismawati Wati. Kak, kalau mau rubah BPJS Kesehatan dari perusahaan ke Mandiri, nunggu BPJS-nya sudah nggak aktif dulu ya Kak? Gimana dari tuh Kak Win? ke Mandiri nunggu. Mohon maaf, baik kita jawab dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Kalau untuk ini ya peserta JKN yang misalnya dari PPBU, perusahaan, Kak. ya PPUBU Iya, namanya ini PPBU. ya. Ke Mandiri, iya benar. Kalau masih bekerja di perusahaan tersebut, mana ya? Mohon maaf. Tolong mana Kak? Iya Kak. Ada yang gabung Kak? Lihatnya Kak. Ada yang boleh lihat Kak, mengajak ada yang gabung kelas. Apa ya? Mohon maaf ada sedikit ini Bapak Ibu. Ada yang gabung sama kita ya, sepertinya tadi ya. Bagi yang mau bertanya boleh langsung di chat aja kali ya. Oh iya, kita jawab yang Iya, tadi ya yang tadi dari aja lanjut ya, perusahaan Kak, ya. ya. Kalau yang dari perusahaan itu syaratnya memang kalau nanti sudah nonaktif yang dari perusahaan yaitu segmen PPUBU itu bisa beralih ke sebagai peserta mandiri yaitu PBPU namanya. Nanti bisa bergabung alih segmen ya ke sana karena nanti kalau memang dari perusahaannya sudah tidak bekerja lagi, resign atau gimana, itu bisa diaktifkan dengan cara alih sebagai peserta mandiri. Akan tetapi jika masih bekerja di perusahaan, itu akan tetap terdaftar sebagai peserta PPUBU, di mana iurannya itu ditagihkan dari gaji si pekerja, yaitu 1% dari gaji pekerja, 4%-nya dari satuan kerjanya gitu. Nah Kak, ini mungkin pertanyaannya menyambung ke perihal bayi-bayi tadi loh Kak. Ini untuk daftar bayi itu langsung atau gimana ya Kak? Yang mana ya? Ini pertanyaan Oh, iya. dari Kak Pengendali Bumi. Baik, Kak Pengendali Bumi,
nih yang mempunyai jurus avatar, yaitu jurus tanah, air, dan udara. Sepertinya ini baik. Kalau untuk daftar bayi yang langsung atau gimana, jadi begini kita jelaskan ya. Kalau untuk bayi baru lahir, ketika bayi itu lahir, bayi itu wajib didaftarkan di BPJS Kesehatan. Jika status ibunya aktif, itu bisa langsung aktif data bayinya. Kalau lahir di fasilitas kesehatan misalnya, itu bisa dibantu langsung sama petugas rumah sakit untuk mendaftarkan. Akan tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, jika lahirnya bukan di fasilitas kesehatan, silahkan nanti dilapor ke kantor BPJS terdekat, karena nanti segmen bayi itu mengikuti segmen aktif ibunya. Jangan khawatir, walaupun bayi belum punya nama, belum masuk ke KK, selama umur 28 hari itu bisa didaftarkan bayinya nanti atas nama bayi nyonya, nanti misalnya bayi nyonya Ica misalnya gitu. Nanti setelah punya data di KK, baru nanti kita update data bayinya. Jadi walaupun misalnya yang namanya kesehatan ya, kita kan nggak tahu ya bayinya butuh dirawat inap nanti, walaupun atas nama bayi nyonya, nama bayi itu asalkan aktif kondisinya, status kepesertaannya aktif, itu bisa digunakan nanti di fasilitas kesehatan. Akan tetapi harus mengikuti alur dan prosedur ya gitu. Betul, Kak. Ini dari Kak Fitriani. Setelah pindah Vaskes apa bisa langsung dipakai lagi, Kak? Ini mungkin pertanyaan hampir mirip dengan sebelumnya tadi ya, Kak. Iya, benar. Nah, kalau untuk pindah Vaskes ini memang kalau menurut prosedurnya itu bakalan aktif di bulan berikutnya. Cuman untuk kondisi-kondisi tertentu seperti yang urgent, seperti ibu bumil atau seperti kita yang sedang merantau namun di daerah rantau kita sakit atau gimana, itu tuh bisa tetap menggunakan BPJS ya teman-teman, dengan maksimal penggunaannya itu 3 kali. Iya, 3 benar kali. sekali. Kalau dalam keadaan emergensi itu bisa ke tetap IGD dilayani, rumah sakit. iya. Tapi kembali lagi, status emergensi ini ditentukan oleh dokter yang merawat di rumah sakit tersebut ya, Bapak Ibu, bukan atas permintaan pasien gitu. Kita note dulu ya, bukan atas permintaan pasien. Betul sekali, Kakak. Pada hakikatnya perubahan Vaskes itu berlakunya itu di awal bulan berikutnya ya, Chen. Iya. Misalnya ini bulan Januari Bapak Ibu ubah Vaskesnya, berlakunya di bulan Februari. Akan tetapi jika Vaskesnya itu di luar kota kabupaten domisili Bapak Ibu, ternyata pada saat berkunjung ke luar kota sakit di sana, bisa nanti menggunakan Tetap layanan ya, 3 ya. kali layanan di sana gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Cat. Kak, bagaimana jika sudah tidak tertanggung di aplikasi JKN ya, Kak? Tidak tertanggungnya segmen apa dulu gitu. Misalnya kalau segmen PPUBU seperti yang di perusahaan tadi, berarti kan kalau yang dari perusahaan sudah resign atau tidak bekerja lagi, berarti daftar ke ini ya, ke segmen peserta mandiri, lapor ke kantor BPJS atau Pandawa nantinya gitu. Kalau sebagai peserta PBI misalnya, karena mungkin barangkali tidak masuk ke data DTKS lagi, boleh dibantu lapor ke Dinkes atau Dinsosnya apakah masih bisa terdaftar PBI, atau barangkali bisa juga alih ke segmen peserta mandiri seperti itu. Ini ada sekitar 19.000 penonton, luar biasa. Semakin sore semakin rame bertanya sekali. ya, Kak. Tumbler merah ini jangan lupa, Cak. Mari kita jangan lupa tumbler merah dan Sama dompet dompetnya. cantiknya, Kak. Kita akan nanti ada 2 pertanyaan nanti. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat akan Bahkan mendapatkan hadiah cantik ini, yaitu tumbler merah merona ya, Kak. Dan juga dompet cantik yang bisa digunakan untuk shopping atau menabung uang. Menabung. Baik. Itu ada lagi tuh, Kak, pertanyaan dari siapa sih? Ini siapa lagi? Kok ini lagi ya? Kok ini lagi? Ya, Kok lagi masuk lagi ya? Ini ya? bukan. Berat. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, ada sedikit problem. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Puja. Kakak mau nanya nih, cara daftar BPJS anak umur 3 tahun yang gratis itu gimana ya, Kak? Soalnya orang tua dapat yang gratis nih, Kak.
Baik, boleh kita jawab lagi ya, saya. Kalau untuk yang dari pemerintah, nanti Ibu Puja coba ya koordinasi dengan Dinkes atau Dinsos wilayah setempat. Apakah bisa anak tersebut dimasukkan sebagai peserta penerima bantuan iuran? Karena syaratnya memang harus masuk ke data DTKS dulu nanti, baru bisa aktif sebagai peserta TDI. Gitu ya. Untuk selanjutnya ya dari Kakak V A97. Kakak, gimana cara aktifkan BPJS Mandiri? Karena saya habis kontrak. Nah, gimana tuh Kak? bisa langsung lapor ke kantor BPJS Kesehatan Atau melalui Pandawa. juga bisa alih statement sebenarnya melalui aplikasi Mobile Mobile JKN. Syaratnya mudah, cukup kartu keluarga, nomor rekening tabungan untuk auto debit. Gitu ya Ibu V A97. Ada lagi dari Ibu ini ya, Ibu Mil. Bisa nggak ya? Ini ya Kak Icaya, saya terdaftar sebagai pegawai swasta Kak. Bisa nggak ya saya Nanggung BPJS orang tuanya? Tergantung nanti dari swastanya itu apakah bisa anggota keluarga tambahan atau gimana. Silakan dilapor dengan kesatkernya nanti ya Kak Ibu Mil ya. Silakan koordinasikan dengan satkernya masing-masing. Mau dong Kak Cantik. Terima kasih Sabar ya, nanti tumblernya bakalan bisa diperjuangkan. Ayo, Iya, ayo mari kita saling sama berjuang ya. memperjuangkan tumbler dompet Iya. cantik ya. Ini dari Ibu Ismawati Wati Kak Ica. Ada pertanyaan. Saya kan sedang lagi dirawat jalan nih Kak. BPJS saya masih aktif dari perusahaan. Saya sudah resign Kak. Itu gimana ya Kak? Baik, kita jawab ya. Kalau untuk BPJS Kesehatannya, kalau memang sudah resign, silahkan dilapor ke satker tempat bekerjanya. Gimana statusnya? Apakah gajinya tersebut belum dinonaktifkan di aplikasi BPJS Kesehatan atau edabunya? Kalau nanti prosesnya telah dilaporkan ke perusahaan dan sudah dinonaktifkan, itu Ibu Ismawati Wati bisa langsung alih ke segmen mandiri nanti, supaya sekarang kan Ibu Ismawati Wati sedang ini ya, perlu pelayanan nih di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jangan sampai nanti pada saat proses pengobatan BPJS-nya nonaktif, jadi nggak bisa kita tanggung sebagai peserta JKN. Jadi silahkan hubungi nanti perusahaannya mengenai status BPJS Kesehatannya nanti, karena sebenarnya di perusahaan itu sudah ada namanya aplikasi edabu untuk penambahan dan penonaktifan pegawai ya, di perusahaan tersebut. Seperti itu Ibu Ismawati Wati. Untuk mudahnya silakan Ibu Ismawati Wati download aplikasi Mobile JKN untuk cek keaktifan secara berkala. Ini ada lagi Kak Ica? Pertanyaan dari Kak Van. Kakak, maksud dari denda pelayanan itu apa sih Kak? Apa sangkut pautnya dengan BPJS atau rumah sakitnya ya Kak? Boleh izin kita jawab ya Kak ya. Kalau untuk denda layanan itu adalah misalnya peserta mandiri menunggak, itu dalam misalnya Pak Ivan ini menunggak tagihan iuran, dibayarkan di bulan Januari ini, dan ternyata dalam rentang 45 hari ke depan Pak Ivan ada dirawat di rumah sakit, itu akan dikenakan denda layanan nanti Pak Ivan. Denda layanan itu 5% dikali total bulan menunggak dikali biaya pelayanan di rumah sakitnya gitu. Itu berlaku kalau dirawat inap di rumah sakit ya Pak Ivan ya, berlakunya 45 hari ke depan setelah pengaktifan pelunasan tagihan ya, iurannya gitu. Jadi mohon bantuannya Pak Van untuk dijaga keaktifan kartunya ya Pak Van ya. Dari Kak Yuyu tadi ada Kak. Mana ya? Yang mana ya Bu Ica? Ada 10.000 pertanyaan soalnya Bu Ramai Ica. sekali ya Kak ya. Dari Kak Yukit Kitchen ini dulu kali ya Kak. Iya, Apa tunggakan dari BPJS Mandiri harus dibayar dahulu nih Kak? Katanya. Baik, tentunya jika menginginkan status kepesertaannya aktif atau untuk mengakses layanan kesehatan, harus dibayar dulu tunggakan BPJS Mandirinya supaya aktif nanti Ibu Yuki Kitchen. Bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lagi ya Kak. Di fasilitas Iya. kesehatan seperti itu. Ini dari Kak Ismawati tadi. Ya, Kemarin udah ngelaporin ke BPJS Kesehatannya Kak, tapi disuruh tunggu BPJS-nya sudah nggak aktif Kak. Baik, pertanyaan sebelumnya apa tadi ya dari Ibu Dari Kak Ismawati. Ismawati Wati?
Oh, berarti Oh, dari perusahaannya belum diproses belum itu diproses. penonaktifannya Ibu Ismawati-wati. Masih barangkali tagihan iurannya masih dibayarkan sama dibayarkan oleh perusahaan perusahaan. ya, Kak, ya. Iya, saran kami Ibu Ismawati-wati untuk memastikan statusnya coba dilaporkan dulu ke Bendahara Satker atau PIC dari perusahaannya yang mengurus tentang peserta JKN pegawai di perusahaannya seperti itu. Supaya nanti harapannya pada saat proses pengobatan Ibu Ismawati-wati tetap aktif status kepesertaannya sebagai peserta JKN. Seperti itu ya Ibu Ismawati-wati. Selanjutnya dari ini ada dari ini Ibu Dari Kak Irma. Irma. Kak, bisakah membuat BPJS hanya 1 orang aja dalam satu kakak yang ada 5 orang, Kak? Baik, kita izin menjawab. Bisa kalau 4 orang lagi itu sudah aktif gitu. Tapi kalau misalnya 5 orang anggota keluarga itu belum aktif, mau daftar mandiri 1 orang saja tentu tidak bisa, karena kita harus mendaftar sebagai peserta mandiri itu terdaftarnya Satu satu keluarga, kakak, ya ya. satu kakak. Seperti itu Ibu Irma. Jadi dicek dulu keluarganya yang 4 lagi udah aktif atau belum. Kalau belum aktif berarti harus didaftarkan Harus ke 5-5-nya. Aktifkan semuanya ya, Kak, ya. Iya. Tujuannya untuk perlindungan keluarga ya Kak Ica ya. Betul sekali, Kak. Ini Baik. Kak Mona, Kak Mona, ya. Kak Mona ini nah Untuk untuk Kak JMO. Mona JMO ya, Kak. Nah JMO itu sebenarnya itu tuh lebih ke fokusnya ke BPJS Ketenagakerjaan kali ya, Kak. Itu kayaknya saran kami barangkali bisa menghubungi atau berkunjung langsung ke BPJS Ketenagakerjaan ya, Kak. Soalnya di sini kami BPJS Kesehatan yang prinsipnya tadi ya, Kak, ya. Iya, dengan Ya, gotong royong semua tertolong. Kalau Iya. untuk barangkali pencairan atau ya, tentang JMO, iya. itu barangkali bisa ditanyakan langsung ke BPJS petugas Ketenagakerjaannya. Karena kita ini ya beda instansi. Iya. Takutnya kita salah jawab Iya, nanti. Kak. Soalnya bukan kewenangan kita juga ya, Kakak ya. benar. Kapan kuisnya? Baik. Aduh, udah nggak gak sabar ini, Kak. kuisnya. Ayo, Kak. Barangkali Baik. kayaknya tumblernya harus kita perlihatkan Iya. biar semakin semangat nih, Kak. Nanti kuisnya ini clue-nya itu tentang beberapa hal yang kita sampaikan di awal tadi tentang hidup sehat. Hidup Dan sehat, sedikit ya, Kak. lagi sebelum kuis kita akan minta waktunya sejenak untuk Bapak Ibu BPJS Kesehatan, yaitu duta BPJS Kesehatan maupun peserta BPJS Kesehatan dimanapun berada, nanti untuk mencegah namanya ini ya deteksi Deteksi dini dini. untuk kesehatan kita ada di Mobile JKN itu sebenarnya ya Bapak Ibu ya screening screening riwayat riwayat kesehatan. kesehatan. Ini ya Bapak Ibu boleh dibuka aplikasi Mobile JKN-nya. Di sini ada screening riwayat kesehatan. Kalau untuk ini terlihat sekali ya, saya udah screening lewat kesehatan Bapak Ibu dan alhamdulillah hasilnya itu tidak ada memiliki risiko penyakit ternyata, alhamdulillah sampai sejauh ini. Nanti ini kita bisa melihat 14 penyakit misalnya hipertensi, diabetes mellitus di sana untuk mencegah deteksi dini ya. Iya. Apakah kita ada penyakit tertentu nanti gitu. Jadi silahkan dibuka aplikasi Mobile JKN-nya, dilakukan screening riwayat kesehatan. Enggak nonton dari awal Kak, gimana mau jawab? Baik, rasanya Kak Irma bisa deh ini Iya. jawab. Dan tadi kayaknya Kak Irma juga sangat aktif ya, Kak Iya. ya. Nanti pertanyaan kuisnya sangat mudah ya Kak Irma. Baik, kita langsung kasih aja soalnya. Boleh soal pertama dari Widya nggak Kak Ica? Kak, ini nanti peraturannya siapa cepat dulu ya, Kak? Cepat dan tepat. Dan tepat. Oke, Iya. siap. Jadi kita harus lihat nih Kak Ica. Jangan sampai ada nanti Yang ininya, kelewatan iya. nanti bisa amuk tadi, Kak. Iya, karena hadiahnya sangat Hadiahnya sangat menarik. menarik ya, Kak ya. Ada Aduh. tumbler cantik dan dompet. Boleh dari Widya dulu atau dari Kak Ica dulu pertanyaannya? Dari kakak aja dulu ya. Boleh, dari Widya berarti dulu ya. Iya. Sepertinya ini khusus untuk Kak Irma sepertinya, karena nggak ngikuti dari awal barangkali. Baik, ini yang baru Widya sampaikan fresh di oven kayaknya nih. Deteksi dininya itu di kita kan ada ya screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan itu di mana sih bisa diisi? Di mana ya? Ayo, di mana ya? Di mana Siapa ya? yang paling cepat ya? Screening riwayat kesehatannya Kamil, luar biasa Mobile JKN. Mobile JKN. Luar biasa. Iya. Kakak Milnya sendiri sekarang udah download Mobile JKN kan, Kak? Boleh dikomentari nih Kak Mil?
Udah punya belum? Jangan sampai Kak Milnya jawab tapi belum Iya, punya belum aplikasinya. Udah punya belum Kak Mil mobile JKN-nya? Udah Sudah dong. screening juga loh, luar Udah mantap. biasa. Langsung kita keep ya Kak untuk Kak Mil. Untuk Kak Mil berarti Tumblr dulu ya? Tumbler dulu. Oh boleh pilih sih ya sebenarnya. Iya, boleh pilih. Kak Milnya Kak Mil mau mau yang dompet mana? atau Tumblr Kak Mil? Sudah screening juga loh. Wow, luar biasa Dompet sekali ya Kak, Kak baik. Mil. Dompetnya sudah di check out ya. Udah habis ya dompetnya ya. Berarti Udah sold out ya, iya, Kak, udah ya? sold out. Berarti tersedia untuk Tumblr Tumblr. cantik. Silakan Kak Ica. Pertanyaan berikutnya, ini kita seputar kesehatan kali barangkali ya Kak ya. Sesuai dengan tema ya, Iya, Kak sesuai Ica, dengan ya. tema ya. Nah, jadi kan di BPJS Kesehatan ini juga sangat menjunjung dan mensupport untuk kesehatan kita ya Kak. Itu ada nama programnya. Siapa yang ingat nama program untuk menunjang kesehatan di BPJS Kesehatan? Ya. Istilahnya tadi ada 335. Siapa yang tahu kepanjangan 335? Kepanjangannya ya, kepanjangan Gerak gimana? 335. Iya. Dengan lengkap dong. Iya. 335 itu seperti Apa ya 335 itu tadi ya? Ayo. Ayo, siapa ya? Ayo, 335-nya apa ya? 335. Jalan 3 Jalan menit, jalan cepat 3 menit. Luar biasa. Dari Kak Fan. Kak Fan. Aduh, luar biasa sekali. Kak Fan untuk mendukung hidup sehatnya supaya kita juga eco green sekarang kita cukup menggunakan tumbler untuk minum dan tumblernya siap mendarat Iya, ya, betul Kak sekali. Fan-nya. Dengan 30 menit, mood jadi meningkat, kesehatan juga terjaga Jaga, pastinya ya Kak. iya. Ya. Aduh, tumblernya juga udah sold out ya teman-teman. Aduh. Terima Kakaknya kasih atas cantik-cantik, atensinya. imut-imut. Terima kasih Terima Kak kasih. Nurmaidaini. Jadi kita kasih love dulu ya untuk penonton kita. Hari ini yang sangat luar biasa, ada 20.000 penonton. Wow, Kayak luar biasa luar sekali ya, biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh nih gabung lagi ke live BPJS Kesehatan. Insya Allah kita ada live-nya setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda nantinya. sekali, Kak. Dengan narasumber yang luar biasa lainnya nanti ya Kak Ica ya. Betul sekali, Baik. Kak. Terima kasih infonya kakak-kakak. Terima kasih Ya, terima kasih juga, kembali Kak Augie Pratiwi. Ya. Sehat-sehat Kak Augie. Jangan lupa subscribe ya Kak. Iya. Berarti mungkin ya kita kayak YouTube gitu ya, Iya. subscribe, like, and comment, comment. Baik. Terima kasih atas atensinya untuk ini ya, menonton ini JKN Slot Raya, TikTok JKN Slot Raya. Kita akan membagikan berbagai informasi dengan tema berbeda, narasumber yang lebih menarik lainnya Betul setiap sekali, minggunya. Kak. Iya. Untuk tumbler cantik dan dompet Dompetnya. cantiknya. Untuk dompet cantiknya akan kita bagikan Ke pemenangnya Kak Kak Mil. Mil tadi dan Dan tumblernya namanya untuk kakak Fan ya. Kakak Fan nantinya. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Kami Dadah, pamit undur pamit diri. dulu. Saya Widya Ayu Lastri pamit undur diri. Saya Resa Amelia juga pamit undur diri. See you next time. See you. Salam sehat untuk Duta BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan dimanapun berada. Pastikan status kepesertaannya tetap aktif ya Bapak Ibu. Bye.